Jelasan Buya masalah pertemuan-pertemuan kita dengan spirit yang positif. Jadi kalau dalam sejarah dibuka apa yang disebut epifani itu Buya, di mana yang dikisahkan Ibrahim itu mengalami epifani, pertemuan dengan kebenaran yang mutlak itu. Kemudian dalam sejarah itu juga disebutkan bahwa Yakub juga mengalami hal yang serupa. Kemudian para spiritual juga bercerita tentang epifani itu, di mana sebetulnya kalau kita ambil padanan pada spiritual pada agama yang lain termasuk paganisme, diserupakan dengan epifani itu menjadi satu model di mana para spiritual dari paganisme pun mengatakan itu epifani semacam gitu. Nah sekarang berkaitan dengan masa khalwat kita sekarang ini, seandainya kita menemukan perjalanan spiritual tadi, padahal tadi dijelaskan dalam salah satu butir roh itulah itu, jangan kau hiraukan seandainya juga yang memanggil dengan atas nama ayat-ayat Allah. Iya. Jadi saya teringat dengan perjalanan epifani Nabi Ibrahim dan nabi-nabi termasuk para spiritual lain dari paganisme itu tuh. Sekarang apakah epifani itu hanya merupakan simbol dari perjalanan spiritual yang tidak terbahasakan dalam bahasa pragmatis, apa memang itu adalah perjalanan spiritual yang patut kita renungkan? Nah, mohon penjelasan Buya. Saya rasa dengan perjalanan kita khalwat ini ada kemungkinan kita perlu memahami mana itu perjalanan spiritual yang dipanggil atas nama Allah dan dipanggil orang atau zat atau apapun yang mengatasnamakan Allah. Itu Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makanya ketika kita ingin melakukan perjalanan spiritual, apakah di situ thariqat atau suluk dan sebagainya, itu ada standarisasi para ulama sufi, ada thariqat dan sebagainya. La budda min syekhin, harus punya syekh. Sehingga muncul beberapa hadis-hadis Nabi yang ya mungkin hadis, mungkin juga pepatah ulama, man ta'allama bi ghairi syekhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang berguru dalam belajar perjalanan spiritual itu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Artinya bahwa mereka yang setan-setan itu akan memanfaatkan orang yang sedang menjalani perjalanan spiritual itu disesatkan. Dia akan muncul mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi malaikat dan sebagainya, dan orang itu percaya. Makanya perlu mursyid, karena mursyid yang berpengalaman, dia punya detektor. Artinya bisa membedakan mana malaikat, mana setan, mana Tuhan dan sebagainya. Apalagi sekelas saya, Nabi Ibrahim sendiri juga setannya muncul mengaku Tuhan. Iya, muncul. Ya. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu. Ana rabbuka laqad ahlaltu lakal muharramat. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semuanya menjadi halal. Sayyidina Ibrahim logikanya berjalan. Mana mungkin masa Tuhan bilang begitu? Ini setan. Ambil batu dilemparin kan gitu. Dan lalu peristiwa itu kita melakukan menapaktilasinya, namanya balang jumrah. Itu seperti itu, hanya lapak tilas ya, tidak melempar setan, nggak bakal kena. Saya jamin nggak bakal kena, ya kan? Bagaimana bisa kena? Tetapi artinya bahwa seringkali banyak orang disesatkan oleh setan dalam menjalani perjalanan spiritual itu, sampai dia mengklaim ketemu Jibril, padahal mah setan.
ketemu dengan Tuhan dan sebagainya. Itu semuanya setan. Itu mereka bekerja siang malam untuk menggoda kita. Makanya berhati-hatilah ketika kita masuk ke dalam wilayah spiritual. Itu saja persoalannya, berhati-hati. Jangan terburu-buru percaya. Di samping setan juga mungkin saja itu halusinasi dari diri kita sendiri. Iya. Sebab dalam teorinya halusinasi itu adalah suatu gambaran yang muncul dalam pikiran kita yang kadang-kadang kita melihatnya seperti physically kita ada di hadapan kita. Ya, itu halusinasi. Artinya tidak ada perangsangnya, tapi indera kita menangkap ada sesuatu. Seperti melihat tikus segede gajah, ya kan begitu, melihat ular, melihat hantu, ternyata dia suhu darahnya itu udah 45 dalam keadaan panas. Itu terjadi ada saraf yang konslet di otaknya sehingga muncul gambaran-gambaran sifatnya halusinasi yang sebetulnya tidak ada. Itu hanya halusinasi aja, perangsane bae klayap kelihatan setan. Ya, jam ditinding goyang-goyang perangsane. Nah, itu halusinasi semuanya itu. Atau datang orang tua yang ngaku jadi malaikat dan sebagainya, itu halusinasi. Ya, tetapi kalau ilusi itu memang ada materinya, perangsangnya ada. Ya, umpamanya kita sedang berjalan malam hari, ada 2 pohon pisang yang daunnya bersambung, kita berilusi ya melihat seperti kelelawar ya yang sebesar itu, padahal itu adalah daun pisang yang menyatu, dikiranya kelelawar yang sebesar itu namanya ilusi. Kalau perangsangnya tidak ada namanya halusinasi. Terjadi halusinasi adalah secara neuroscience adalah sebabnya karena ada saraf-saraf tertentu yang rusak karena kita suhu panas kita sangat tinggi sehingga terjadi, kalau kabel mah konslet lah ya, akhirnya memercikan api dan sebagainya. Oleh karena itu kepada kita semuanya, nanti apapun yang kau lihat di sini abaikan semuanya itu ya, jangan mengambil keputusan apapun. Oke? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat.